Shalom, damai sejahtera bagi kita semua, saudara-saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Saat ini saya ingin membagikan sedikit dari firman Tuhan. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita bersatu dalam doa. Ya Bapa, terima kasih atas berkat yang Kau-Berikan kepada kami hingga saat pada hari ini. Ya Bapa, sebentar lagi kami akan mendengar sedikit dari firman-Mu. Kiranya Engkau yang menjadikannya itu berkat bagi kehidupan kami masa selanjutnya. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur kepada-Mu. Amin. Saudara-saudari, firman Tuhan pada hari ini tertulis di dalam Amsal 3 ayat 27 yang berjudul anjuran untuk berbuat baik. Beginilah bunyinya: janganlah menahan kebaikan daripada orang-orang yang berhak menerimanya, padahal engkau mampu melakukannya. Saudara-saudari, daya ayat itu jelas dikatakan kepada kita harus membantu sesama kita. Kita tidak boleh sengaja untuk tidak membantu sesama kita. Dan pada selanjutnya ayat 28 berkata, janganlah engkau berkata kepada sesamamu, pergilah dan kembalilah, besok akan kuberi sedangkan yang diminta ada padamu. Ketika kita bisa berbuat baik, sudah sepantasnya kita tidak menunda-nunda untuk melakukan itu. Berbuat baik tidak sekedar berbicara mengenai memberi sedekah atau sumbangan dalam wujud uang, tetapi bisa hadir lewat berbagai hal: perhatian, kasih sayang, kesabaran, dukungan moral, meluangkan sedikit dari waktu kita dan sebagainya. Itu pun merupakan bentuk dari kebaikan. Ketika kita memiliki hal itu, meski sedikit, dan kita mau membaginya kepada orang lain, sesungguhnya kita melakukan sesuatu yang akan sangat bermakna bagi orang lain yang membutuhkannya. Dalam situasi demikian, kita tidak seharusnya menunda-nunda untuk melakukan sesuatu, apalagi harus mempersulit mereka yang butuh terlebih dahulu demi kepuasan kita, karena alasan malas dan sebagainya. Kita tidak diselamatkan oleh perbuatan baik, tetapi kita diselamatkan untuk melakukan perbuatan baik. Ini adalah sistem kerajaan surga. Surat Paulus kepada jemaat Filipi pasal 2 ayat 3b sampai 4 mengatakan, sebaliknya hendaklah dengan rendah hati yang seorang menganggap yang lain lebih utama daripada dirinya sendiri, dan janganlah tiap-tiap orang hanya memperhatikan kepentingannya sendiri, tetapi kepentingan orang lain juga. Mengapa harus demikian? Karena sebagai pengikut Kristus, kita seharusnya mencerminkan pribadi Kristus. Penghiburan kasih mesra, dan belas kasihan, itu semua ada di dalam Kristus. Dan sebagai pengikut Kristus, kita seharusnya meneladaninya dalam mengasihi sesama kita. Yesus tidak pernah menunda apapun dalam menjalankan tugasnya seperti yang telah digariskan Bapa. Jika Yesus melakukan seperti itu, mengapa kita tidak dapat menirunya? Sebagai pengikutnya tidak dapat menurutnya? Mengapa kita tidak melakukan sesuatu hal yang baik kepada sesama kita? Mengapa kita malah menunda-nundanya? Kerelaan memberi sebagai salah satu aspek dari perbuatan baik merupakan cerminan kedewasaan iman kita. Orang yang imannya dewasa akan terus berusaha memberi. Sebaliknya, yang masih belum akan cenderung mengambil atau meminta. Alkitab mencatat perkataan Yesus seperti ini: Aku memberikan perintah baru kepada kamu, yaitu supaya kamu saling mengasihi sama seperti aku telah mengasihi kamu. Demikian pula kamu harus saling mengasihi. Yang tertulis di dalam Yohanes 13 ayat 34. Bagaimana cara Yesus mengasihi kita? Yesus begitu mengasihi manusia sehingga dia rela menanggung segala dosa-dosa lewat cara yang sangat kejam dan tidak berperi kemanusiaan melalui kayu salib. Lebih dari itu, dia rela memberikan nyawanya untuk keselamatan kita. Tidak ada kasih yang lebih besar daripada kasih seorang yang memberikan nyawanya untuk sahabat-sahabatnya, yang tertulis di dalam Yohanes 15 ayat 13. Kata Yesus, dan dia sudah membuktikan itu secara langsung. Mengacu kepada firman Tuhan itu, seharusnya kita terus berusaha untuk mencapai sebuah tingkatan seperti apa yang telah dilakukan Yesus untuk kita, para sahabatnya. Jika nyawa kita pun seharusnya siap untuk diberikan, mengapa kita sulit sekali untuk mengeluarkan sedikit dari tabungan kita, usaha kita, tenaga, atau waktu kita untuk melakukan kebaikan bagi sesama? Saudara-saudari,
kita harus berhenti bersikap kikir, berhenti untuk merasa diri selalu berkekurangan. Apa yang seharusnya kita lakukan adalah bersyukur dan mempergunakan berkat yang kita peroleh dari Tuhan untuk memberkati sesama kita. Supaya kita dapat menjadi berkat bagi semua orang lain, kita harus membantu mereka. Tidak boleh menunda-nunda ataupun mementingkan kepentingan kita untuk membantu. Aspek memberi dalam kebaikan merupakan hal yang sangat penting di mata Tuhan untuk kita lakukan. Begitu pentingnya sampai Tuhan pun berkata dalam Matius 25 ayat 40. Matius 25 ayat 40 beginilah bunyinya. Sesungguhnya segala sesuatu yang kamu lakukan untuk salah seorang dari saudaraku yang paling hina ini, kamu telah melakukannya untuk aku. Tuhan tidak butuh uang kita, dan tentu saja kita akan mampu membayar kebaikan Tuhan dengan harta milik kita. Tetapi jika kita ingin membalas kebaikan Tuhan atau ingin menunjukkan bagaimana kita mengasihi Tuhan secara nyata, Alkitab menganjurkan kita untuk melakukannya melalui perbuatan baik kita kepada orang lain yang membutuhkan. Kita pun seharusnya mampu mencapai sebuah tingkatan seperti apa yang dikatakan Paulus pada Kisah Para Rasul 20 ayat 35. Dalam segala sesuatu telah kuberikan contoh kepada kamu, bahwa dengan bekerja demikian kita harus membantu orang-orang yang lemah dan harus mengingat perkataan Tuhan Yesus. Sebab Ia sendiri telah mengatakan, adalah lebih berbahagia memberi daripada menerima. Tuhan begitu peduli pada kita dan sudah menunjukkan betapa besar kasih-Nya kepada kita. Sekarang giliran kita. Apakah kita mampu menyalurkan kasih Tuhan yang ada dalam diri kita itu lewat kepedulian kita terhadap sesama? Apakah kita sudah melakukan perbuatan baik kepada mereka yang membutuhkan, atau kita masih terus menunda untuk melakukannya dengan berbagai alasan? Janda miskin yang hanya memiliki seemas perak pun dianggap berharga bagi Tuhan. Sekarang giliran kita. Apakah kita mampu berbuat baik kepada orang lain atau masih menundanya? Jangan menundanya sebelum kita menyesal nantinya. Demikianlah firman Tuhan. Mari kita bersama berdoa. Ya Bapa, terima kasih atas berkat yang Kau berikan kepada kami hingga saat pada hari ini. Kami telah mendengarkan sedikit dari firman-Mu. Kiranya Engkau mengajar kami bagaimana cara membantu sesama kami agar dapat menjadi berkat bagi semua orang. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur kepadamu. Amin.